Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Muhammad Hamdi selaku dosen pengampu mata kuliah budaya organisasi, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya. Pada kesempatan yang berbagi ini, saya dan teman-teman akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Tegas Prasojo, saya sendiri Aditya Nur Ramadan, selanjutnya Ayub Okta Robiansah, terus Nasamuddin Ramli, Jaluddin Rahmat. Untuk mempersingkat waktu, baik saya mulai. Sesi 9 atau strategi organisasi dan hambatan budaya. Sesi 9 fokus pada pemahaman terhadap strategi organisasi serta identifikasi hambatan budaya yang mungkin menghambat implementasi strategi tersebut. Pada UMKM Kedai Keromiang, pemetaan ini sangat penting untuk memahami bagaimana budaya internal dapat memperkuat atau justru menghambat pencapaian tujuannya jangka panjang. Kedai Keromiang adalah sebuah usaha kuliner lokal yang menjual makanan khas Pemalang dengan suasana tradisional. Walaupun usaha ini sudah berjalan cukup lama, tantangan budaya internal masih sering menjadi hambat dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya. Strategi organisasi Kedai Keromiang. Secara garis besar, strategi utama Kedai Keromiang adalah mempertahankan cita rasa otentik makanan tradisional sambil meningkatkan pelayanan dan pengalaman pelanggan. Strategi ini diturunkan menjadi beberapa arah kebijakan, antara lain diferensiasi produk, menawarkan menu khas yang sulit ditemukan di tempat lain seperti soto Keromiang, sego megono, dan es dawet asli. Kemudian pelayanan khas lokal, menekankan keramahan dan kehangatan khas daerah dalam setiap interaksi pelanggan. Terus peningkatan cita tradisional dalam interior, pakaian pegawai hingga cara penyajian semuanya dirancang untuk menonjolkan nuansa budaya Jawa Tengah. Peningkatan kapasitas operasional termasuk pengelolaan bahan baku, sistem keuangan sederhana, dan manajemen stok berbasis kebutuhan harian. Namun, untuk menjalankan strategi ini secara efektif, diperlukan budaya kerja yang disiplin, adaptif, dan kolaboratif. Disinilah hambatan budaya dimulai terlihat. Selanjutnya, identifikasi hambatan budaya. Berdasarkan observasi dan wawancara informal dengan pemilik dan karyawan Kedai Keromiang, beberapa hambatan budaya yang ditemukan antara lain: pertama, struktur organisasi yang terlalu informal. Kedai Keromiang dijalankan dengan suasana kekeluargaan dan yang kental. Semua karyawan dianggap seperti keluarga dan tidak ada pembagian kerja yang jelas. Hal ini memang menciptakan keakraban, namun juga mengakibatkan tanggung jawab kerja yang tumpang tindih dan seringkali tidak konsisten. 2. Komunikasi yang kurang efektif. Karena tidak adanya sistem komunikasi formal, koordinasi hanya dilakukan secara lisan dan seringkali terjadi kesalahpahaman. Misalnya saat ada pesanan dalam jumlah besar, seringkali terjadi miskomunikasi antar dapur dan bagian depan sehingga pelayanan menjadi lambat. Ketiga, kebiasaan lama yang sulit diubah. Beberapa staf sudah bekerja sejak awal kedai dibuka dan terbiasa bekerja secara spontan. Mereka menunjukkan resistensi terhadap perubahan, seperti penerapan jadwal kerja tertulis, sistem shift, atau SOP pelayanan. 4. Tidak adanya nilai organisasi yang tertulis. Walaupun nilai seperti gotong royong dan ramah pelanggan diyakini secara informal, tidak ada penyusunan nilai inti organisasi secara resmi. Hal ini menyulitkan dalam menanamkan budaya kerja yang seragam, apalagi kepada karyawan baru. Terus ada dampak hambatan budaya terhadap strategi. Hambatan-hambatan budaya tersebut tentu mengganggu implementasi strategi. Contohnya, upaya meningkatkan pelayanan pelanggan akan terhambat jika tidak ada standar pelayanan yang baku atau
branding interior akan sia-sia jika sikap pegawai tidak mendukung pengalaman pelanggan yang menyenangkan. Terus upaya awal mengatasi hambatan. Beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan budaya tersebut antara lain: 1. Diskusi nilai bersama. Mengajak semua anggota tim mengidentifikasi nilai-nilai kerja yang ingin dijunjung bersama. Kedua, penyusunan SOP dasar, mulai dengan prosedur sederhana seperti cara menyebut pelanggan dan mengatur antrean. Ketiga, pelatihan kecil dan konsisten. Pelatihan singkat mingguan tentang pelayanan dan komunikasi pelanggan. Percontohan role 4. Memiliki karyawan senior harus menjadi contoh penerapan budaya kerja baru. Selanjutnya teman saya. Di sesi 10 ini saya akan menjelaskan tentang analisis gaya kepemimpinan dan Competing Values Framework atau CVF. Dalam sesi 10 ini, fokus utama adalah memahami hubungan antara budaya organisasi dengan gaya kepemimpinan menggunakan pendekatan Competing Value Framework atau CVF. CVF merupakan alat penting untuk mengidentifikasi tipe budaya dominan dalam organisasi dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku individu serta pola kepemimpinan. Untuk UMKM kedai gerombyang, pendekatan ini sangat relevan karena budaya kerja yang berkembang secara alami seringkali mencerminkan frekuensi pribadi pemilik dan kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Dengan menganalisisnya secara sistematis melalui CVF, kita dapat memahami kekuatan dan potensi hambatan yang muncul dalam konteks kepemimpinan serta efektivitas kerja tim. CVF mengelompokkan budaya organisasi menjadi 4 tipe utama. Yang pertama adalah clan culture atau fokus pada kolaborasi kekeluargaan dan keterlibatan karyawan. Gaya pemimpinan cenderung mentorial atau partisipatif. Yang kedua adalah adhocracy culture, menekankan inovasi, kreativitas, dan fleksibilitas. Gaya kepemimpinan bersifat visioner dan berani mengambil risiko. Yang ketiga adalah market culture, menekankan hasil, target, dan kompetensi. Gaya kepemimpinan cenderung direktif dan fokus pada pencapaian. Yang keempat, hierarchy culture, berbasis pada struktur, kontrol, produser, dan stabilitas. Gaya kepemimpinan bersifat biokratif dan regulatif. Dalam penyataan, organisasi dapat memiliki kombinasi dan beberapa tipe budaya ini, namun biasanya ada satu paling dominan. Selanjutnya ada analisis budaya kedai gerombyang berdasarkan CVF. Berdasarkan observasi, wawancara informal, dan pengamatan terhadap pelaku operasional harian di kedai gerombyang, budaya yang paling menonjol adalah clan culture atau kekeluargaan dominan. Kedai gerombyang dijalankan dalam suasana yang sangat informal dan penuh keakraban. Karyawan seringkali merupakan teman atau kerabat dekat dari pemilik. Komunikasi antara anggota dilakukan secara lisan dan tidak formal. Pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan secara spontan berdasarkan musyawarah atau inisiatif pemilik. Yang kedua ada hierarchy culture atau sekunder. Meskipun tidak dominan, ada kecenderungan ke arah hierarchy culture.
terutama dari sisi operasional, dapur, dan penyajian. Misalnya ada produser baku yang dilakukan secara turun-temurun, seperti resep, urutan penyajian, atau standar penyimpanan bahan baku. Namun karena belum didokumentasikan secara baik, kontrol masih berbasis pengalaman bukan sistem. Yang lainnya adalah ada gaya kepemimpinan di kedai gerombang. Gaya kepemimpinan pemilik kedai gerombang cenderung mentorial atau partisipatif. Sesuai dengan budaya klien, pemilik lebih sering menjadi panutan ketimbang pemimpin. Suasana keluarga jarang memberi teguran langsung, karyawan merasa nyaman, namun seringkali kurang disiplin dan kurang terarah. Yang selanjutnya ada tantangan budaya terhadap kepemimpinan. Dalam jangka pendek, gaya kepemimpinan kekeluargaan memang efektif dalam menciptakan loyalitas yang kohesi. Namun efektif dalam mencapai loyalitas dan kohesi tim. Namun dalam jangka panjang, gaya ini dapat menjadi hambatan jika tidak diimbangi dengan struktur dan sistem kerja yang bagus. Terakhir, melalui CVF kita dapat melihat bahwa kedai gerombang berada dalam budaya klien yang kuat. Dengan kepemimpinan yang berbasis hubungan personal, meski ini menjadi kekuatan, namun dalam konteks pertumbuhan bisnis perlu ada kombinasi dengan elemen hierarki dan sedikit market culture agar usaha dapat kompetitif. Penyesuaian gaya kepemimpinan menjadi langkah awal penting dalam mendorong transformasi budaya dan keberlanjutan sistem jangka panjang. Baik, yang selanjutnya adalah identifikasi kesenjangan budaya organisasi. Kesenjangan budaya organisasi merupakan perbedaan antara budaya organisasi yang ada saat ini dengan budaya yang diharapkan atau dibutuhkan untuk mencapai strategi dan tujuan jangka panjang. Dalam konteks UMKM, seperti kedai gerombang, mengidentifikasi kesenjangan budaya menjadi penting karena banyak putusan bisnis dan perilaku organisasi dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini dan dibiasakan dalam organisasi. Analisis kesenjangan budaya ini menjadi jembatan penting sebelum merancang intervensi perubahan. Jika tidak diidentifikasi, perubahan bisa menimbulkan resistensi karena dianggap mengganggu kenyamanan budaya yang sudah terbentuk. Budaya saat ini kedai gerombang adalah dari sesi-sesi sebelumnya. Diketahui bahwa budaya organisasi mendominasi kedai gerombang adalah budaya klan dengan nilai kekeluargaan, keakraban, spontanitas. Ciri budaya saat ini yang menonjol antara lain kekeluargaan, hubungan antara karyawan yang sangat informal, hampir tanpa hierarki. Selanjutnya tidak ada pembagian kerja formal, setiap orang bekerja secara fleksibel namun sering terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Lalu pengembangan keputusan terpusat. Semua keputusan utama tetap bergantung pada pemilik. SOP tidak tertulis dan kepuasan pelanggan diperoleh dari keakraban bukan dari sistem layanan profesional. Selanjutnya ada budaya yang diharapkan untuk bisa mencapai target strategis seperti peningkatan kualitas layanan, pengelolaan keuangan yang rapi, dan ekspansi skala bisnis. Maka kedai gerombang membutuhkan perpaduan budaya antara lain, klan tetap dipertahankan sesuai susunan kekeluargaan tetapi menjadi ciri khas dan kekuatan utama. Hierarki diperkuat, dibutuhkan struktur kerja yang jelas, sistem SOP, standar pelayanan untuk menjaga kualitas serta konsisten. Selanjutnya ada market mulai diperkenalkan. Budaya berorientasi hasil perlu mulai dikenalkan agar setiap staf punya kesadaran terhadap efisiensi, kepuasan pelanggan, dan target omset. Selanjutnya ada identifikasi kesenjangan budaya atau dimensi perubahan. Beberapa kesenjangan budaya utama yang teridentifikasi pada kedai gerombang antara lain, yang pertama kesenjangan struktur. Kondisi saat ini tidak adanya struktur kerja atau pembagian tugas yang baku.
Semua dilakukan bersama-sama dan berdasarkan kebiasaan. Yang diharapkan perlu adanya pembagian peran, jadwal kerja, dan alur komunikasi yang lebih jelas agar operasional efisien. Yang kedua ada kesenjangan sistem operasi. Kondisi saat ini tiada ada SOP pelayanan atau dapur tertulis. Hal ini menyebabkan kualitas pelayanan tidak konsisten dan tergantung siapa yang bertugas. Yang diharapkan SOP tertulis agar semua staf bisa memberikan layanan dan produk dengan standar yang seragam. Yang ketiga, kesenjangan profesionalisme. Kondisi saat ini semua staf bekerja tanpa pelatihan atau evaluasi kerja. Semangat kerja tergantung mood dan hubungan personal. Dan diharapkan budaya kerja yang lebih profesional termasuk pelatihan dasar, sistem feedback, dan monitoring kerja. Yang keempat, kesenjangan orientasi hasil. Kondisi saat ini fokus lebih pada menyelesaikan pekerjaan harian tanpa melihat target pendapatan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi biaya. Yang diharapkan budaya yang mendorong staf untuk berpikir tentang hasil kerja, kontribusi mereka terhadap omset, dan evaluasi kerja secara periodik. Selanjutnya ada penyebab terjadinya kesenjangan budaya. Yang pertama, usaha tumbuh dari lingkungan informal, sehingga nilai profesionalisme belum ditanamkan sejak awal. Yang kedua, karyawan cenderung homogen, teman atau saudara, sehingga pemisahan peran terasa canggung dan belum dianggap perlu. Yang ketiga, pemilik belum menyadari pentingnya transformasional budaya dalam mendukung strategi bisnis jangka panjang. Yang terakhir ada kurangnya literasi manajerial dalam menyusun sistem kerja yang efisien namun tetap sesuai budaya lokal. Selanjutnya ada dampak kesenjangan budaya. Jika tidak segera dijembatani, kesenjangan budaya dapat menimbulkan dampak serius seperti pelayanan tidak konsisten, mengurangi kepuasan pelanggan, staf baru sulit adaptasi, karena tidak adanya standar kerja yang jelas. Selanjutnya ada produktivitas rendah karena tidak ada orientasi hasil dan evaluasi. Yang terakhir ada bisnis sulit berkembang karena tidak ada struktur yang bisa ditingkatkan selaknya. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi awal. Identifikasi kesenjangan budaya memberikan gambaran jelas tentang titik-titik kritis yang perlu diperbaiki di kedai Grombyang. Tujuannya bukan menghapus budaya kekeluargaan, tetapi menambahkan elemen profesionalisme dan struktur kerja mendukung pertumbuhan bisnis. Rekomendasi awal yang pertama, mulai dokumentasi SOP sederhana, terutama dalam pelayanan pelanggan dan proses produksi. Lakukan diskusi tim bulanan untuk membahas peran, target, dan tantangan bersama. Yang terakhir ada berikan pelatihan berdasarkan pelayanan dan manajer waktu pada staf. Sesi 12, rencana intervensi dan implementasi perubahan budaya. Setelah kesenjangan budaya organisasi diidentifikasi pada sesi sebelumnya, maka langkah logis berikutnya adalah menyusun intervensi budaya yang tepat dan rencana implementasi perubahan. Secara struktur, perubahan budaya tidak bisa dilakukan secara mendadak. Diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai yang sudah hidup dalam organisasi sekaligus mengarah pada budaya yang baru yang diinginkan. Dalam konteks UMKM, kedai Grombyang, intervensi perubahan budaya bertujuan menjaga kehangatan budaya kekeluargaan atau clan culture, namun menambah unsur profesionalisme, struktur, dan orientasi hasil pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam sesi ini berdasarkan kerangka Trompenas dan Hepner tentang manajemen perubahan lintas budaya. 2. Pendekatan Trompenas dan Hepner dalam konteks UMKM. Model Trompenas mengidentifikasi dimensi-dimensi budaya yang harus dikelola secara hati-hati ketika melakukan perubahan. Dalam konteks kedai Grombyang, dimensi-dimensi yang paling relevan antara lain partikularisme versus universalisme. Sejauh mana keputusan dibuat berdasarkan hubungan personal atau prinsip umum. Saat ini kedai Grombyang cenderung ke partikularisme, misal toleransi waktu kerja berdasarkan pendekatan. Selanjutnya individualisme versus komutarisme. Apakah tujuan individu atau kelompok yang lebih diprioritaskan? Saat ini nilai kekompakan tinggi tapi belum ada tujuan bersama yang jelas.
Terakhir, internal versus external control. Sejauh mana organisasi merasa bisa mengontrol keadaan atau hanya menyelesaikan. Kedai gerombang cenderung pasif terhadap perubahan eksternal. Dengan mengidentifikasi dimensi-dimensi tersebut, maka perubahan budaya bisa direncanakan secara inklusif dan adaptif, tidak memaksakan nilai baru namun membantu jembatan antara budaya lama dan tujuan bisnis. Selanjutnya, tujuan intervensi budaya. Tujuan utama intervensi perubahan budaya di kedai gerombang adalah menyeimbangkan antara budaya kekeluargaan dan sistem kerja profesional. 2. Meningkatkan efisiensi dan konsistensi layanan melalui SOP. 3. Menumbuhkan tanggung jawab dan rasa memilih terhadap hasil kerja. Terakhir, membentuk budaya kerja yang siap untuk ekspansi atau replikasi cabang. Selanjutnya, strategi intervensi budaya. Bentuk-bentuk intervensi yang dirancang untuk kedai gerombang. Pertama, sosialisasi nilai dan tujuan baru. Langkah awal adalah menjelaskan kepada seluruh karyawan arah perubahan yang akan dilakukan. Pemilik menyampaikan bahwa kedai akan tetap menjaga kekeluargaan tetapi ingin berkembang ke arah yang lebih profesional agar usaha bisa bertahan dan tumbuh. Strateginya, diskusi informasi bersama tim mengenai tujuan bisnis jangka panjang, menyusun visi misi sederhana bersama karyawan, menampilkan nilai-nilai organisasi di area kerja misalnya kompak, tanggung jawab, bersih cepat. Selanjutnya, penerapan SOP bertahap. Mengingat budaya sebelumnya bersifat informal, SOP perlu ditetapkan secara bertahap, misalnya minggu pertama sampai 2 SOP pelayanan pelanggan dan pencatatan order, minggu ke-3 sampai 4 SOP pengolahan dan penyajian makanan, minggu ke-5 sampai 6 SOP kebersihan dan penutupan toko. Selanjutnya, pelatihan mini internal. Karyawan yang sebelumnya belajar dari pengalaman perlu dikenalkan dengan pelatihan singkat, pelatihan pelayanan atau sikap komunikasi kebersihan, pelatihan pengolahan waktu dan peran kerja, simulasi penanganan keluhan pelanggan. Selanjutnya, pembentukan lore mode internal. Pemilih dan staf senior ditunjuk sebagai teladan budaya kerja baru. Mereka perlu menunjukkan kedisiplinan waktu, tanggung jawab kerja, dan keterbukaan terhadap perubahan. Dengan pendekatan partisipasi ini, perubahan budaya lebih mudah diterima. Selanjutnya, pengenalan sistem umpan balik dan evaluasi. Untuk membangun budaya profesional dan orientasi hasil, mulai diterapkan sistem umpan balik. Pertama, buku saran pelanggan. 2. Evaluasi mingguan internal dengan 10 menit tiap akhir pekan. Terakhir, papan aspirasi karyawan, misalnya pelayanan paling cepat minggu ini. Selanjutnya, rencana implementasi perubahan 3 bulan. Minggu pertama sampai 2 sosialisasi visi dan nilai baru, musyawarah SOP. 3 dan 4 uji coba SOP pelayanan pelatihan dasar. Minggu ke-5 6 SOP dapur dan kebersihan, pembentukan role model. 7 ke 6 evaluasi awal perbaikan SOP sistem umpan balik. 9 ke 10 apresiasi karyawan pelatihan lanjutan. Minggu ke-11 sampai 12 evaluasi akhir terhadap pertama refleksi tim. Ke-6 tantangan dan mitigasi. Registrasi dari karyawan lama di atas dengan melibatkan mereka dalam proses perubahan, pemahaman rendah terhadap SOP, gunakan media visual dan simulasi langsung. Pemilik lupa melanjutkan program, buat jadwal tertulis dan reminder mingguan. Baik, selanjutnya yaitu sesi 13, strategi komunikasi dan monitoring perubahan budaya. Perubahan budaya organisasi tidak akan berhasil tanpa komunikasi yang efektif dan monitoring yang berkelanjutan. Strategi komunikasi berperan untuk menyampaikan pesan perubahan kepada semua pihak yang terlibat, membangun kesadaran, mengurangi resistensi, dan menciptakan rasa memiliki. Sementara monitoring menjadi alat untuk menilai sejauh mana perubahan berjalan sesuai rencana, serta memberikan data objektif untuk perbaikan. Bagi UMKM seperti kedai gerombang yang awalnya berjalan secara informal dan kekeluargaan, strategi komunikasi dan monitoring harus dirancang dengan pendekatan yang sederhana, partisipatif, dan membumi, namun tetap terstruktur. Selanjutnya itu ada tujuan dan strategi komunikasi dan monitoring. Tujuan utama dari strategi komunikasi dan monitoring perubahan budaya di kedai gerombang antara lain menyampaikan visi dan nilai-nilai budaya baru secara jelas dan berulang, membantu karyawan memahami alasan di balik perubahan, memberi ruang untuk umpan balik
dua arah, mengidentifikasi hambatan implementasi perubahan secara cepat, dan menumbuhkan keterlibatan dan komitmen seluruh anggota tim. Yang ketiga itu selanjutnya ada strategi komunikasi perubahan. Strategi komunikasi yang dirancang untuk kedai Gerombyang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu sebelum perubahan, saat perubahan, dan pasca perubahan. Nah, pada saat perubahan atau sebelum perubahan, fokus utama tahap ini adalah membangun kesadaran dan pemahaman tentang mengapa perubahan dibutuhkan. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama ada forum diskusi karyawan. Pemilik mengadakan pertemuan santai untuk menjelaskan tentang bisnis dan harapan ke depan. Yang kedua itu cerita dan analogi. Gunakan pendekatan bercerita atau storytelling agar lebih mudah dipahami. Misalnya menceritakan bagaimana bisnis lain yang berhasil berkembang. Selanjutnya strateginya itu deklarasi dan nilai baru. Menyusun poster berisi nilai-nilai organisasi, misalnya disiplin, tanggung jawab, ramah, bersih, dan menempelkannya di area kerja. Selanjutnya itu ada tahap saat perubahan. Pada tahap ini komunikasi lebih difokuskan pada edukasi dan pengarahan dalam pelaksanaan perubahan. Mungkin ada beberapa langkahnya. Yang pertama itu briefing harian atau mingguan. Menyampaikan update tentang SOP yang sedang diuji coba atau aturan baru. Kedua, paparan informasi internal. Menyediakan kesempatan staf untuk memberikan masukan, misalnya melalui kontak saran atau diskusi mingguan. Yang selanjutnya itu ada tahap pasca perubahan. Tahap ini berfokus pada penguatan budaya baru, penguatan terhadap perubahan positif. Itu langkah-langkahnya adalah apresiasi terbuka, memberikan pujian atau penghargaan kepada karyawan yang cepat beradaptasi dengan budaya baru. Yang kedua itu cerita sukses tim, menyampaikan keberhasilan kecil, misalnya pelanggan memuji pelayanan agar tim merasa perubahan itu berdampak nyata. Yang selanjutnya itu ada evaluasi bersama, melakukan sesi refleksi bulanan untuk melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Selanjutnya itu ada media komunikasi yang digunakan. Untuk memaksimalkan aktivitas komunikasi, kedai Gerombyang menggunakan berbagai bentuk kanal dan yang mudah dijangkau oleh seluruh tim. Di antaranya yaitu kanal komunikasi atau deskripsi penggunaan, meliputi pertemuan rutin atau tatap muka informal untuk diskusi dan evaluasi. Selanjutnya itu grup WhatsApp, menyampaikan informasi cepat, jadwal, pengingat tugas. Itu selanjutnya ada poster atau spanduk, media visual untuk nilai budaya, SOP atau slogan. Selanjutnya itu ada kotak saran yang merupakan sarana umpan balik anonim dari staf. Nah, pendekatan ini memungkinkan terjadinya komunikasi yang fleksibel namun tetap terarah. Selanjutnya itu ada strategi monitoring perubahan budaya. Monitoring dilakukan untuk melihat efektivitas implementasi perubahan dan mengevaluasi keberlanjutannya. Monitoring melibatkan dua pendekatan, itu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan monitoring kualitatif, observasi langsung. Pemilik mengamati perilaku kerja staf, interaksi tim, dan kualitas pelayanan pelanggan secara langsung. Kedua itu wawancara atau curhat rutin. Sesi informal di akhir minggu untuk mendengar kesan dan kendala yang dialami karyawan. Selanjutnya itu review catatan saran dan keluhan pelanggan untuk menilai apakah ada perbaikan persepsi dari konsumen. Selanjutnya itu monitoring kuantitatif, yaitu checklist SOP. Cek apakah setiap bagian SOP dilaksanakan, misalnya memakai perlengkapan untuk alat memasak, menyapa pelanggan, dan mencatat order. Selanjutnya itu jumlah keluhan dan pujian pelanggan dicatat secara mingguan. Selanjutnya itu ada indikator keberhasilan perubahan budaya. Beberapa indikator yang menunjukkan bahwa perubahan budaya berjalan dengan baik, yaitu staf mulai disiplin waktu dengan menggunakan atribut kerja secara konsisten. Selanjutnya pelanggan memberikan feedback positif tentang pelayanan. Selanjutnya SOP dilaksanakan tanpa harus diingatkan terus-menerus. Selanjutnya tercipta budaya saling mengingat antara karyawan, meningkatkan omset atau tingkat
kunjungan pelanggan karena pelayanan membaik. Selanjutnya itu tantangan dalam komunikasi dan monitoring. Tentu saja ada tantangan dan implementasi, yaitu diantaranya kebiasaan lama sulit diubah. Nah, perlu komunikasi yang sabar dan konsisten. Selanjutnya, kurangnya dokumentasi. Pemilih harus belajar mencatat dan menyusun laporan singkat mingguan. Selanjutnya, karyawan belum terbiasa evaluasi formal. Mulai dari pendekatan ringan dan informal dulu. Semua tantangan ini bisa diatasi dengan pendekatan humanis dan partisipatif. Selanjutnya itu ada kesimpulan analisis sesi 9 hingga sesi 13 pada Kedai Grombyang. Proses transformasi budaya organisasi pada UMKM Kedai Grombyang yang dianalisis melalui sesi 9 hingga sesi 13 menunjukkan bahwa perubahan budaya bukan hanya soal mengganti nilai, tetapi menyangkut menyangkut transformasi cara berpikir, kepemimpinan, struktur kerja, dan komunikasi yang berkelanjutan. Pada sesi 9 melalui pendekatan Competing Values Framework atau CVF ditemukan bahwa budaya Kedai Grombyang sangat dominan pada tipe clan culture, yakni suasana keluargaan, loyalitas, dan fleksibilitas. Meski budaya ini memberikan kenyamanan, tetapi kelemahan seperti kurangnya struktur dan profesionalis Oleh karena itu, perlu muatan nilai dari tipe hierarki atau struktur dan SOP, dan market atau orientasi hasil dari penganggaran. Kemudian di sesi 10, gaya kepemimpinan pemilik kedai dikaji. Saat ini pemilik menganut gaya kepemimpinan yang sportif dan demokratis. Namun untuk mendukung transformasi diperlukan sentuhan gaya transformasional dan direktif yang dapat mengarahkan karyawan menuju budaya kerja yang lebih profesional, disiplin, dan terarah tanpa meninggalkan sisi humanis yang menjadi ciri khas UMKM ini. Selanjutnya sesi 11 dilakukan analisis kesenjangan antara budaya saat ini dengan budaya yang diharap. Ditemukan bahwa staf menyukai suasana keluargaan, namun juga menginginkan sistem yang lebih jelas dan adil. Gap budaya ini menjadi dasar penting bagi perusahaan intervensi budaya yang sensitif terhadap kebutuhan karyawan namun tetap sejalan dengan arah pertumbuhan bisnis. Selanjutnya di sesi 12 disusun rencana implementasi perubahan budaya menggunakan pendekatan Trompeners dan Hamden-Turner. Strategi intervensi dilakukan bertahap, meliputi sosialisasi nilai baru, penyusunan dan uji coba SOP, pelatihan ringan, pembentukan role model internal, serta sistem umpan balik. Semua dilakukan dengan pendekatan kolaboratif agar perubahan tidak dipaksakan tetapi dibangun bersama. Di sesi 13, sesi terakhir, strategi komunikasi dan monitoring dirancang agar perubahan dapat dipahami, diterima, dan dipantau secara berkelanjutan. Komunikasi dilakukan melalui grup diskusi formal, media internal seperti poster, serta briefing mingguan. Monitoring dilakukan baik secara kualitatif atau observasi atau curhat mingguan, maupun kuantitatif, evaluasi SOP, kinerja layanan. Strategi ini menjaga arah perubahan tetap fokus dan memberikan ruang perbaikan. Secara keseluruhan, kelima sesi ini menunjukkan bahwa perubahan budaya di UMKM seperti Kedai Grombyang harus bersifat menyeluruh namun tetap sederhana, partisipatif, dan sesuai konteks lokal. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh rancangan strategi, tetapi juga oleh komitmen pemilik, keterlibatan tim, dan kemampuan organisasi untuk belajar dan beradaptasi. Dengan strategi yang telah disusun, Kedai Grombyang siap menjadi UMKM yang tetap sangat hangat dan membumi, namun juga tangguh, profesional, dan budaya saing tinggi. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.